Konnichiwa minasan, bersama saya lagi Jeki Zek, YouTuber medok he. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa tools di Manga Studio maupun Clip Studio karena keduanya sama persis. Saya akan menjelaskan hanya beberapa yang penting dan yang sering saya gunakan. Selebihnya silakan bereksperimen. Bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi atau softwarenya, bisa di-download. Dan saya juga sudah membuatkan 2 video tutorial download juga installnya. Bisa kalian cek di video saya sebelumnya atau bisa klik di kartu yang saya lampirkan di video ini. Saya merekomendasikan yang video kedua dulu atau Manga Studio karena lebih unggul di beberapa bagian. Namun jika tidak work di komputer kalian seperti di komputer saya, kalian bisa mengikuti tutorial saya yang pertama yaitu Clip Studio Paint. Oke, sebelum lanjut ke penjelasannya, tolong bantu saya dengan cara klik like dan bagikan. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Juga yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten saya yang insya Allah akan saya isi dengan animasi action karya saya sebagai original konten. Terima kasih. Oke, langsung saja. Di sini saya memakai aplikasi Clip Studio Paint atau CSP karena seperti yang saya jelaskan, Manga Studio di komputer saya tidak work. Namun keduanya tidak jauh berbeda, jadi aplikasi manapun yang kalian gunakan, keduanya sama. Pertama, kita buat lembar kerja baru dulu dengan cara klik ikon new atau bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl+N. Selanjutnya kalian bisa memilih lembar kerja kalian sebagai illustration, komik, atau lainnya. Untuk saat ini kita gunakan saja illustration karena kita akan menggunakan lembar kerja kosong atau polos. Kemudian kalian juga bisa mengatur panjang dan lebarnya sesuai kemauan kalian atau kalian bisa memilihnya dari jenis ukuran yang tersedia. Untuk resolusi standar gunakan saja 300 pixel. Selanjutnya untuk ini pilih saja yang color agar gambaran kalian berwarna. Jika kalian keliru bisa jadi warnanya hitam putih. Untuk paper color adalah warna background atau lembar kerja kalian. Bisa kalian ganti dengan warna lain atau kalian hilangkan checklistnya untuk tanpa background. Oke. Untuk tools pertama adalah zoom in dan zoom out. Tentunya kalian sudah mengerti dengan ikon ini, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Atau kalian bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl++ untuk memperbesar dan Ctrl+min untuk memperkecil. Atau lebih mudah lagi, kalian bisa menggunakan scroll di mouse kalian. Selanjutnya yaitu tools hand untuk menggeser layar kerja kalian atau kalian juga bisa menggunakan shortcut tombol H untuk menggunakannya. Selanjutnya tools operation. Oh iya, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai layer, yaitu adalah tabel yang ada di sebelah kanan ini. Layer berfungsi untuk memisahkan sebuah objek atau gambar kalian. Bagi kalian yang sudah pernah menggunakan Photoshop atau aplikasi gambar atau edit foto lain, kalian pasti mengerti dengan hal ini. Jadi, layer yang di bawah atau objek yang di bawah bakal tertutup oleh layer atau objek yang di atasnya. Dan paper ini adalah lembar kerja kita atau bisa dibilang adalah kanvas kita. Sedangkan yang di atasnya adalah objek yang akan kita taruh di atasnya. Sebagai contoh, saya akan menggambar sesuatu di layer ini. Oh, saya lupa. Saya menggunakan mouse jadi gambarnya tidak simetris. Nah, kali ini saya menggunakan pen tab. Bagi kalian yang mau menggambar di komputer, saya sarankan untuk menggunakan pen tab atau pen tablet, bukan mouse biasa kalian, karena bakalan sulit sekali. Bagi kalian yang mau beli namun bingung dan tidak paham tentang pen tab, saya punya sebuah pen tab rekomendasi yang pernah saya
unboxing dan review di video saya sebelumnya. Kalian bisa mengeceknya. Oke, kemudian kita buat layer baru di atasnya dengan klik ikon new layer. Dan saya akan menggambar objek baru dengan warna lain di atasnya. Dan gambar yang merah ada di atas yang hitam. Dan kemudian jika kita memindahkan layer yang atas ke bawah, maka warna hitamnya yang menutupi warna merah. Mungkin sedikit kurang jelas. Oke, saya akan membuat gambar yang lebih jelas. Oke, di layer 2 seperti ini. Lalu di layer 1 kita pakai warna kuning. Oke, coba lihat hasilnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke Tools Operation. Tools ini adalah memilih per objek maupun layer. Jika yang kalian klik menggunakan Operation Object yang berada di layer 2, maka akan otomatis pindah ke layer 2. Dan kalian juga bisa memindahkannya dengan cara drag objek tersebut. Kemudian tools move. Ini juga sama dengan operation. Oke, selanjutnya yaitu selection. Seperti namanya, kalian bisa menseleksi beberapa objek. Kita ambil contoh seleksi yang berbentuk kotak. Dan kita seleksi di sini. Nah, kalian bisa mengedit objek yang terseleksi. Contohnya, kalian bisa merubah ukurannya dengan cara klik tools scale di bawahnya. Kalian juga bisa memindahkannya dengan menggunakan tools move. Dan karena yang terseleksi berada di layer 2, maka efeknya hanya akan berpengaruh kepada layer 2 saja. Untuk menghilangkan seleksi, pilih tools seleksi lagi dan klik di area yang tidak terseleksi. Selanjutnya yaitu auto select. Tools ini hampir sama dengan selection, tetapi seleksinya berdasarkan dengan objek yang terhubung dengan objek yang kita klik, atau otomatis lah. Dan untuk menghilangkan seleksinya, lakukan seperti sebelumnya, klik tools seleksi dan klik di area yang tidak terseleksi. Oke, selanjutnya yaitu eyedropper. Tools ini digunakan untuk mengcopy warna yang kita klik. Kalian tidak hanya dapat mengcopy warna dari gambaran kalian, tapi juga bisa mengcopy warna dari gambar lain. Saya akan kasih contoh dengan membuka gambar dari komputer saya. Dengan cara klik ikon open atau Ctrl O. Setelah gambar terpilih, klik open. Dan akan terbuka di tab baru. Oke, seperti ini. Sebenarnya tools ini tidak begitu berguna karena kalian bisa menggunakan fungsi ini dengan cara klik kanan pada warna yang ingin kalian copy, atau jika kalian pakai pen tab, kalian bisa menekan tombol sebelah atas. Oke, selanjutnya yaitu pen. Sebenarnya baik pena, pensil, brush maupun airbrush semua sama-sama adalah alat untuk menggambar. Dan untuk fungsinya kalian dapat membayangkan perbedaannya sama seperti halnya pensil, ballpoint, kuas, dan pilok atau airbrush. Seperti itu, dan seperti halnya menggambar di buku, pensil akan terlihat lebih tipis daripada ballpoint. Namun hal itu juga dapat kalian akali dengan cara merubah ukurannya, maupun kalau kalian pakai pen tab tergantung dari power yang kalian gunakan untuk menekan penanya. Namun di dalamnya juga pasti ada pola dari pena maupun pensil yang berbeda-beda. Silakan kalian coba bereksperimen untuk mengetahui perbedaannya. Kalian juga dapat merubah ukuran dan stylenya di tabel yang tengah. Silakan kalian bereksperimen dengan perubahan-perubahannya. Karena saya tidak akan menjelaskannya agar videonya tidak terlalu panjang. Kalau untuk perwarnaan, lebih baik kalian menggunakan airbrush karena efeknya yang lumayan unik. Oke, saya akan kasih contohnya. Saya akan menggambar sebuah objek dan memberinya warna.
Gunakan tools fill untuk mewarnai sebuah objek yang dibatasi garis secara langsung. Tapi ingat, jangan sampai ada satu garis pun yang tidak tersambungkan karena warnanya akan keluar dari objek tersebut. Lalu kita gunakan tools airbrush untuk bayangannya. Untuk yang hard tidak terlalu berbeda dengan pen maupun pensil. Kita akan menggunakan yang soft dengan efek lembut atau samar di ujung-ujungnya. Kemudian kita cari warna merah yang lebih gelap. Kalian bisa menggunakan tabel-tabel warna ini. Ini untuk mengatur manual warna yang kalian inginkan. Kemudian di sini kalian juga bisa memilih set warna yang berbeda-beda yang sudah disediakan. Mulai dari warna standar, gelap, maupun terang. Silakan kalian coba-coba sendiri. Kita cari warna yang lebih gelap di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi seperti ini ya, seperti pilok atau airbrush yang menyembur. Kemudian highlight, yaitu untuk memberi warna yang lebih cerah. Sebenarnya kalian bisa saja menggunakan yang efek soft dengan memilih warna yang lebih cerah, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu kecerahan warna akan berbeda tergantung dari kalian mengulanginya. Semakin sering maka akan semakin putih. Begitu juga dengan shadow, semakin sering kalian mengulanginya, maka akan semakin hitam. Selanjutnya kita beralih ke tools decoration. Hampir sama dengan airbrush atau tools yang lain tadi, namun bedanya tools ini yang dihasilkan bukan warna, melainkan motif seperti ini. Silahkan kalian coba sendiri motif-motif lainnya, cukup banyak pilihan motifnya. Selanjutnya tools eraser atau penghapus. Untuk tools ini tanpa saya jelaskan kalian sudah dapat mengerti. Selanjutnya yaitu tools blend. Untuk tools ini berfungsi untuk memadukan warna yang berbeda seperti efek gradient. Langsung saja saya kasih contoh. Saya akan buat dua warna yang berbeda. Dan efeknya kalau memakai blend seperti ini. Sangat berguna untuk membuat kombinasi warna yang halus. Untuk fill sudah saya jelaskan tadi, jadi langsung saja gradient. Untuk gradient hampir sama dengan blend, tapi langsung mengkombinasikan dua warna yang berbeda atau lebih dalam suatu objek. Saya ambil contoh warna yang biru. Dan jadinya seperti ini. Selanjutnya tools figure, yaitu untuk membuat sebuah garis, lingkaran, atau yang lainnya yang sudah disediakan. Kalian bisa mengubah stylenya di tabel tengah. Kalian bisa membuatnya menjadi objek warna saja, atau garis saja, ataupun garis dan warna. Selanjutnya langsung saja ke tools font, yaitu untuk membuat huruf. Untuk huruf akan menjadi sebuah layer baru, jadi tidak berada di layer yang sama dengan yang kita pilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tabel yang ada di sebelah kanan. Oke, seluruh layernya kita delete saja dan sisakan background. Kita buat lagi satu layer baru, dan saya akan jelaskan satu fungsi penting di tabel atas layer, yaitu layer color. Layer color ini berfungsi untuk memberikan warna tertentu pada sebuah layer, dan warna normalnya adalah biru, tapi kalian juga bisa merubahnya sesuai keinginan kalian. Memberikan warna pada layer adalah merubah seluruh warna dari layer tersebut menjadi satu warna. Meskipun kalian menggunakan pena dengan warna hitam ataupun lainnya,
tetap warnanya akan sesuai dengan yang telah kita atur. Dan biasanya fungsi ini kita jadikan untuk membuat sketsa. Kemudian saya akan kembali menjelaskan poin penting dari layer, yaitu kalian bisa memisahkan antara len, warna, dan bayangan. Saya beri contoh, anggap saja layer ini adalah lennya. Kemudian klik kanan pada len tersebut dan klik duplikat layer untuk menduplikasi layer len. Kemudian selalu ingat bahwa len harus berada di atas layer warna agar tidak tertutup warna. Jadi klik 2 kali pada layer yang atas dan beri nama garis. Kemudian klik 2 kali layer yang di bawah dan beri nama warna. Nah, meskipun kita mewarnai di atas garis, garis kita tidak akan tertutupi. Kemudian kita juga dapat membuat folder di layer untuk mengelompokkan layer kita. Misalnya kalian ingin membuat 2 objek berbeda atau mungkin menggambar karakter dengan anggota badan terpisah. Bukan dimutilasi loh ya maksudnya, hehe. Klik ikon new layer folder. Kemudian masukkan layer yang kalian inginkan dengan cara menariknya. Saya beri contoh, misalnya ini layer kepala. Oke, selanjutnya kita beralih ke material. Klik tanda panah ke kiri di pojok atas untuk membuka tab material. Material berisikan macam-macam fitur seperti background, benda, dan model 3D. Namun karena di GSP terlalu ribet kalau masalah material dan lebih unggul di Manga Studio, saya cuma akan menjelaskan tentang material 3D modeling yang dapat kalian jadikan sebagai model, sehingga siapapun yang bahkan tidak dapat menggambar sedikit pun dapat terbantu dengan fitur ini. Cara menggunakannya adalah dengan cara tarik model 3D yang kita inginkan, cowok atau cewek, ke dalam lembar kerja kita. Di Manga Studio, model 3D ini malah tersedia berbagai ragam. Oke, setelah itu klik lagi panah yang tadi kita klik untuk menutup tab material. Oke, selanjutnya kalian tinggal mengutak-atiknya untuk membuat pose sesuai keinginan kalian. Kemudian ada beberapa pilihan untuk menggeser objek kita, mulai dari ini, yaitu untuk menggeser objek kita ke kiri dan ke kanan, namun masih dengan ukuran yang sama. Untuk ini, yaitu menggeser objek kita sesuai perspektif, jadi bisa terlihat kecil kalau objek kita jauh ke belakang. Namun untuk memperbesarnya kita tidak dapat menggunakan yang ini karena tidak dapat melebihi kamera. Untuk membesarkan objeknya, kalian dapat menggunakan fitur yang untuk zoom in dan zoom out kamera. Kemudian setelah kalian menyesuaikan pose model kalian, tinggal gambar. Misalkan kita mulai dari sketsa terlebih dahulu dengan layer color biru. Objek kita tidak terlihat karena layer yang kita gunakan berada di bawahnya. Kalian harus ingat dengan hal-hal seperti ini baik-baik agar kalian tidak bingung. Kita pindah saja objek kita ke bawah. Jika kalian tidak dapat menggambar dan ada tanda stopnya seperti ini, berarti kalian lupa mengganti layer yang ingin kita beri gambar. Karena di layer 3D objek kalian tidak dapat memberi gambar. Jadi klik layer sketsa kita. Dan jika seandainya kalian ingin mengubah pose model kalian karena mungkin sedikit kurang sesuai, kalian harus mengklik kembali layer 3D objeknya dan jangan lupa klik tools operation untuk merubahnya. Karena jika kalian di tools move ataupun lainnya, kalian hanya akan merubah posisi objek 3D kalian dan tidak akan merubah pose dari objek kalian.
Ingat hal ini baik-baik karena sering terjadi seseorang akan bingung kenapa tidak dapat merubah pose dari model mereka. Kalian juga dapat menampilkan maupun menyembunyikan suatu layer dengan mengklik ikon mata di samping layer yang ingin kita tampilkan maupun hilangkan. Oke, terakhir saya akan menjelaskan untuk merubah shortcut atau tombol fungsi keyboard untuk memindah tools yang ingin kita gunakan tanpa repot-repot mengklik toolsnya. Contohnya seperti ini: Blend J, Airbrush B. Huruf yang ada dalam kurung adalah hotkeys-nya atau tombol perintahnya, dan untuk menggunakan kalian tinggal menekan tombol sesuai huruf itu. Misalnya tekan tombol J untuk blend dan B untuk airbrush. Jika ada tools dengan hotkeys yang sama, kalian hanya harus menekannya beberapa kali hingga ke fungsi yang kita inginkan. Hal ini dapat mempercepat pekerjaan kita. Oke, caranya yaitu dengan cara klik file dan pilih shortcut settings. Misalnya di sini saya telah merubah hotkeys dari fill, yaitu saya ganti menjadi C karena mirip chat. Caranya tinggal klik huruf yang kita ganti dan tekan huruf perintah baru, kemudian klik OK. Maka perintahnya akan berubah seperti yang kita inginkan. Oke, saya rasa di tutorial kali ini cukup sekian, dan begini saja sudah memakan waktu yang cukup lama, padahal hanya penjelasan tools-toolsnya saja. Bagi kalian yang sudah mengerti dan paham akan fungsi tools-toolsnya, dapat menambahkan trik dan tipsnya di kolom komentar untuk teman-teman yang masih belajar. Dan untuk kalian yang bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa request tutorial di kolom komentar untuk video selanjutnya. Misalkan cara menggambar mata atau gambar yang menyala mungkin. Tuliskan saja di kolom komentar, dan jika saya bisa akan saya buatkan, karena saya juga masih amatir seperti kalian. Hehe. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk konten saya selanjutnya, terutama anime karya saya. Hehe. Oke, mata nih.